Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifakat. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat di rumah. Salawat beserta salam kita curahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Kita lanjutkan kegiatan keagamaan pada kali ini dengan judul Adab sebelum, sesedang, dan sesudah makan bagian kedua. Selamat menyimak. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan adab sedang makan, pertama, disunahkan makan diawali dengan membaca bismillah atau menyebut nama Allah dan diakhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan lebih baik lagi jika pada setiap suapan diiringi dengan membaca bismillah untuk menjaga supaya kita tidak lalai dari menyebut nama Allah. Atau pada suapan yang pertama membaca bismillah, suapan kedua membaca bismillahirrahman, dan pada suapan yang ketiga membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya bacaan tersebut diucapkan dengan suara yang jelas dan lantang, yang berfungsi untuk mengingatkan kepada siapa saja yang berada di sekitarnya. Yang kedua, disunahkan makan menggunakan tangan kanan, juga memulai dan menutup suapannya dengan menikmatinya. Disunahkan pula pada saat memasukkan makanan ke dalam mulut menggunakan suapan yang sedang saja dan mengunyahnya dengan sempurna. Sebelum setiap suapan ditelan, janganlah mengambil suapan berikutnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, janganlah sekali-kali mencaci dan menghina makanan yang tersedia. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat demikian. Apabila berkenan, beliau memakannya, dan apabila tidak, beliau meninggalkannya, atau beliau makan sekedarnya. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita semua, makanlah apa yang tersedia di depanmu. Dan beliau juga mengingatkan juga kepada kita, janganlah memulai makan dari pusat atau tengah-tengah tempat makanan atau piring, ya. Akan tetapi lakukanlah dari bagian tepinya. Rasulullah SAW juga berpesan, gigitlah makanan dengan sekuat-kuatnya dan janganlah meletakkan benda-benda yang tidak diperlukan di tempat jamuan makanan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW juga berpesan untuk tidak menjadikan makanan berjatuhan. Apabila suapan salah seorang dari kalian terjatuh, maka hendaklah ia mengambilnya, membuang kotoran yang menempel padanya dan memakannya kembali. Jangan membiarkannya untuk dikonsumsi setan, dan hendaklah ia membersihkan jari-jari dari sisa makanan yang masih menempel dengan mulut, dan jangan mengelap tangan dengan sapu tangan atau sejenisnya, sebab kita tidak mengetahui dalam suapan mana keberkahan itu berada. Yang kelima, jangan pula meniup makanan yang masih panas, dan jangan menghembuskan napas ke dalam wadah atau gelas air minum, sebab hal itu dilarang.
Dianjurkan juga untuk memakan makanan seperti korma atau anggur dalam jumlah yang ganjil, dan jangan meletakkan biji korma pada wadah yang sama di tempat makanan yang sama yang masih ada. Berkaitan dengan adab minum, hendaknya memegang gelas dengan tangan kanan dan membaca basmalah atau bismillahirrohmanirrohim. Rasulullah pernah mengingatkan, minumlah air dengan perlahan setelah sebelumnya menghirup napas, dan janganlah minum tanpa menghirup napas terlebih dahulu, sebab minum yang dilakukan tanpa didahului dengan menghirup napas sebelumnya akan menyebabkan gangguan pada fungsi kerja jantung kita. Nah, hati-hati ya, sebelum minum tarik napas terlebih dahulu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, jika memberikan makanan atau minuman kepada orang lain dalam suatu perjamuan, hendaknya atau sebaiknya disampaikan dengan menggunakan tangan kanan dan didistribusikan ke arah kanan terlebih dahulu. Ya, dan disunahkan ya untuk meminum apa saja minumannya yang halal dalam 3 tarikan napas. Selesai minum, biasakan membaca Alhamdulillah, dan pada saat hendak minum, jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Pada jeda dari tegukan pertama, hendaknya melakukan tarikan napas yang diiringi dengan membaca Alhamdulillah. Pada bagian jeda dari tegukan yang kedua, hendaknya melakukan tarikan napas diiringi dengan membaca Rabbil Alamin. Dan pada bagian jeda dari tegukan ketiga, hendaknya melakukan tarikan napas dengan diiringi dengan membaca Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itulah rangkaian adab makan dan minum yang terdapat dalam riwayat yang bersumber dari hadis serta asar sahabat radhiyallahu anhu. Semoga ada manfaatnya. Nah, sebelum diakhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.